kompetitor terberat Anda yang membuat Anda pada akhirnya harus merasa tadinya untung, tadinya profitable, lama-lama jadi buntung, jadi bangkrut. Kenapa? Karena tidak ada cara buat kita untuk terutama memproteksi bisnis kita dari kompetitor yang masuk, atau istilahnya adalah new entry. Kalau kita baru mulai bisnis, biasanya hashtagnya adalah mulai aja dulu. Tapi ternyata mulai aja dulu itu hanya bagus buat mereka yang baru mulai atau pemula dari sebuah bisnis. Karena biasanya kalau sudah berbisnis 6 bulan bahkan setahun, sudah pasti akan ada kompetitor lain yang tertarik. Apalagi jika Anda bisnisnya sangat profitable. Artinya kompetitor baru akan masuk ke dalam pasar Anda dan kemungkinan besar mereka akan menjadi kompetitor terberat Anda yang membuat Anda pada akhirnya harus merasa tadinya untung, tadinya profitable, lama-lama jadi buntung, jadi bangkrut. Kenapa? Karena tidak ada cara buat kita untuk terutama memproteksi bisnis kita dari kompetitor yang masuk, atau istilahnya adalah new entry, new entrant ke market atau ke pasar yang saat ini Anda miliki. Nah, karena itu sebagai pebisnis yang mau berbisnisnya bukan jangka pendek tapi jangka panjang, Anda harus mendengarkan video yang satu ini, karena dalam video yang ini saya akan men-sharingkan ada 6 cara supaya kita para pebisnis bisa memproteksi bisnis kita dalam jangka panjang dari terutama new entry tadi ya. Orang atau kompetitor yang coba-coba masuk ke market kita karena merasa kalau market kita atau pasar kita itu menjanjikan. Kembali lagi bersama saya Yosef, founder dari @sekolahpebisnis, sebuah media motivasi dan inspirasi di Instagram. Dan saya pun mengembangkan bisnis saya menggunakan online marketing selama 8 tahun lebih, membantu juga teman-teman lainnya yang ingin mengembangkan bisnisnya menggunakan dunia online. Buat Anda yang baru pertama kali melihat video ini, silahkan subscribe channel Yosef Abbas supaya Anda nggak ketinggalan informasi lainnya seputar tips update bisnis, marketing, dan terutama seputar online marketing. Kalau ada orang yang tanya ke saya cara efektif supaya bisa mulai memiliki sebuah bisnis, biasanya saya akan share yaitu lihat peluang yang ada di sekitar. Habis itu lihat peluang yang ada di sekitar, kita ambil peluang yang kita bisa dapatkan di saat itu. Biasanya yang terbaik adalah kita jadi reseller atau dropshipper. Bahkan kita bisa juga ambil keagenan seperti agen asuransi, agen MLM, bahkan juga agen properti. Tapi nggak mudah juga buat mereka yang adalah dropshipper sama reseller untuk memproteksi customer mereka. Biasanya kita udah jadi dropshipper mungkin 1 tahun, udah terbukti profitable. Ternyata dari bulan ke bulan, apalagi supplier kita mencari dropshipper baru, artinya saingan kita bertambah. Bahkan mungkin ada mereka dropshipper yang menggunakan cara yang sama dalam marketingnya seperti yang kita lakukan juga. Tantangannya jadi cukup besar. Nah, tapi jangan khawatir, karena dalam video ini saya akan sharingkan paling tidak ada beberapa dari 6 cara yang akan saya sharingkan untuk memproteksi customer kita. Karena yang paling bahaya adalah kita udah dapetin customernya sudah loyal, tiba-tiba pindah karena dicuri oleh dropshipper atau reseller lainnya gitu ya, di dalam market yang sama. Nah, oleh karena itu yang pertama adalah mindset kita dalam berbisnis jangka panjang. Ini biasanya kita perlu menerapkan beberapa atau bahkan semuanya dari ke-6 cara untuk memproteksi pelanggan kita. Buat Anda yang baru kenal saya, mungkin belum tahu kalau misalnya dulu saya adalah seorang karyawan. Hingga mungkin saya sudah berumur sekitar 25, 26, 27, kurang lebih ya, 27 tahun saya baru mulai untuk resign setelah online shop saya mulai berjalan. Dan itu adalah online shop ini. Dan waktu itu, di tahun-tahun sekitar tahun 2012-2013 saat Instagram itu baru booming ya, saya berhasil untuk membuat diri saya itu resign. Jadi resign karena memang penghasilan dari online shop itu sudah lebih tinggi dibandingkan gaji saya yang saya dapatkan di pekerjaan saya. Tapi ternyata nggak lama saya mendapati bahwa kategori barang yang saya jual ini banyak juga yang orang lain menjualnya. Dan mungkin dengan strategi yang sama. Dan saya mendapati bahwa ternyata penting ya untuk memproteksi barang yang kita miliki, yang kita jual ini, produk kita, supaya pada akhirnya kita menjadi berbeda dari kompetitor-kompetitor kita. Sehingga customer kita ini nggak jadi lari ke tempat yang lainnya. Yang saya alami dulu adalah saya mengembangkan akun Instagram ini selama 3 tahun, 6.000 followers, dan sudah dapat lumayan double digit, tapi pada akhirnya customer kita itu lari ke sana kemari karena memang tidak ada sistem yang bisa memproteksi bisnis saya. Nah, saya pikir waktu itu adalah saya yang salah memilih produknya. Ternyata saya yang belum mengerti ada cara untuk memproteksinya. Lalu contohnya lagi, saya pindah ke bisnis kedua, yaitu waktu itu kita import aksesoris wanita. Nah, momennya terjadi waktu itu tepat juga karena saya bermain di offline di bazar to bazar. Hingga suatu waktu momen marketplace itu memudahkan kita untuk import dari luar negeri, sehingga banyak sekali ya harga aksesoris-aksesoris yang mirip seperti ini yang jauh lebih murah di marketplace. Akhirnya harus saya tutup bisnis yang satu ini hingga saya bisa menemukan celah baru di mana saya menjalankan bisnis yang saat ini saya jalankan, yaitu bisnis salon, dan juga yang kedua adalah bisnis klinik.
Cara pertama untuk memproteksi bisnis kita dari orang baru yang masuk ke market kita, pesaing baru, biasanya adalah dengan cara memiliki jumlah yang lebih banyak. Bisa jadi kita membeli ke supplier dalam bentuk grosir, sehingga kalau kita belinya banyak kan biasanya harganya murah, maka harga jual kita pun lebih kompetitif. Atau dengan cara kalau kita punya bisnis rental, atau kita punya bisnis yang sifatnya jualan seperti aksesoris, kita bisa memiliki variasi yang banyak. Biasanya kalau mereka yang baru mulai atau pemula sekali, biasanya mereka nggak terlalu banyak pilihannya, variasinya nggak banyak. Nah, dengan kita yang punya variasi banyak, karena kita sudah lama berbisnis, kita tambahkan variasi di bisnis kita, itu memproteksi kita dari kompetitor yang baru masuk ya. Oleh karena itu, waktu kita di awal mungkin kita nggak apa-apa, variasinya cuma sedikit. Atau bahkan kita ngambilnya nggak harga grosir ya, sehingga harga kita nggak terlalu kompetitif. Tapi makin lama lagi, kita harus selalu meningkatkan jumlah pembelian kita supaya kita terproteksi. Karena kita sudah berbisnis dalam waktu lama sehingga bisa membeli dengan harga grosir ke supplier. Atau kita memiliki variasi yang lebih banyak juga. Dan kadang-kadang kalau kita berbisnis yang baru pemula pun, kita nggak harus punya modal besar supaya kita bisa beli harga grosir. Kita bisa patungan bareng-bareng dengan pebisnis yang sama di bisnis seperti kita. Misalnya toko aksesoris seperti ini, kita bisa kumpulkan beberapa pemain aksesoris dengan lokasi yang berbeda-beda, atau bahkan dengan toko online atau online shop yang berbeda-beda, kita kumpulkan lalu kita beli bareng ya, sehingga kita nantinya bisa memenuhi minimum quantity yang dibutuhkan oleh supplier besar tadi ya, si supplier grosir. Dan pada akhirnya harga jual kita dibandingin kompetitor-kompetitor lainnya itu akan jadi lebih kompetitif lagi. Dan itu sebabnya kolaborasi itu penting juga kita lakukan ya sekarang. Kalau biasanya kita nggak punya cara untuk kita bisa patungan sama teman-teman kita yang lain ya supaya dapat harga grosir, atau makin lama menambah variasi produk kita karena mungkin variasinya itu-itu aja, kita bisa meniru dengan strategi, yaitu strategi minuman bersoda seperti ini ya. Mungkin variasinya itu-itu aja. Bahkan kalau kita lihat, kalau hanya dilihat warna sodanya aja, itu nantinya akan terjadi seperti ini. Jadi hanya berbeda warna aja. Tapi sebetulnya yang membedakan antara minuman soda satu dengan minuman soda lainnya adalah diferensiasi produk dan brandingnya. Dan kadang-kadang yang kita lakukan sebagai seorang pebisnis adalah membuat brand kita berbeda dibandingkan dengan yang lainnya. Walaupun produk kita sama, itu akan membedakan bisnis kita dari yang lainnya. Artinya saat kita bisnis di awal mungkin kita nggak terlalu fokus ke branding. Biasanya langsung fokus ke mencari cash flow dulu ya, mencari pendapatan dulu ya. Tapi kita harus bangun brandnya. Sehingga pada akhirnya kita bisa memproteksi brand kita, memproteksi bisnis kita dari pemain baru yang baru masuk. Kenapa? Karena branding itu kan investasi di dalam pikirannya customer. Semakin lama kita berinteraksi dengan brand itu sudah lama ada di dalam otaknya customer. Jadi kalau ada brand baru yang masuk, nah itu akan lebih sulit untuk dia menembus brand yang sudah lama ada di pasar tersebut. Memang memproteksi bisnis kita itu nggak hanya dari jumlah ataupun variasi yang kita miliki di bisnis kita, di produk kita, ataupun jasa kita, dan nggak juga hanya dari brandnya aja. Tapi yang ketiga, ini adalah akses ke network ataupun akses ke sumber daya yang kita miliki. Kadang-kadang karena kita sudah lama dan sudah berpengalaman di bidang itu, karena kita masuk duluan, maka kita jadi tahu kira-kira dengan software tertentu kita bisa mencapai hal sesuatu lebih efektif lagi. Kadang-kadang kita juga jadi tahu ternyata cara nyari, katakanlah kalau di bazar, dulu saya bermain juga dari bazar, lalu sekarang juga memiliki beberapa cabang, makanya di Ruko. Nah kalau kita pertama kali baru masuk ke bazar, kita nggak tahu, nggak punya pengetahuan cari SPG itu di mana sih, kita belum dapat infonya. Tapi begitu kita sudah masuk duluan menjadi pemain bazar, kita lama-lama tahu, oh cara cari SPG di sini, caranya seperti ini, cara untuk kalau aku udah masuk ke mall, udah punya ruko gitu, kita udah tahu cara kontak supaya bisa punya toko di ruko, caranya seperti ini gitu ya. Jadi ada keuntungan dari pengalaman yang duluan kita masuk ke bidang tersebut. Nah, akses ke network dan akses ke software tadi atau akses ke yang disebut teknologi itu juga jadi membuat customer kita itu lebih memilih kita. Kalau ada kompetitor baru yang masuk, ternyata kompetitornya lebih nggak efisien dari kita, mereka prosesnya lebih lama, ternyata mereka juga nggak secepat itu dalam menangani order mereka karena mereka nggak menggunakan sistem yang saat ini kita udah miliki, ataupun mereka nggak kenal akses-akses ke network yang saat ini kita miliki. Contohnya seperti ini. Contohnya ini adalah bisnis salon saya, yaitu Sugarless. Nah, di sini kita masuk ke dalam sebuah bisnis yang mungkin banyak orang lain yang juga menjual hal yang sama, yaitu eyelash, nail, dan juga brow. Tapi yang berbeda adalah cara kita untuk mengelola sumber dayanya ya. Satu adalah apa sertifikasi yang kita miliki. Nah, di sini biasanya kita sering mengikuti pelatihan-pelatihan. Misalnya kalau di pelatihan beauty, itu kan juga nggak terlalu murah juga ya kalau kita berlatih di bidang seperti beauty sehingga bisa menjadi expert. Nah, dengan banyaknya workshop, maka kita membuat kompetitor yang baru masuk merasa kesulitan buat menyaingi kita karena memang kita rajin untuk mengambil workshop-workshop.
Lalu kedua, selanjutnya kita dari tadi juga berbicara mengenai branding dan produk. Nah, di sini kita juga menggunakan beberapa influencer. Nah, influencer ini pastinya kalau kita rajin untuk influencer marketing atau endorse, maka pada akhirnya kita memiliki beberapa influencer-influencer yang pada akhirnya jadi membuat kompetitor yang baru masuk itu merasa cukup sulit untuk bersaing dengan sebuah brand yang sudah lama berjalan. Nah, artinya memang salah satunya sumber daya yang bisa membuat kita berbeda adalah materi influencer. Itu sebabnya saya juga selalu berbicara di Sekolah Pebisnis atau di channelnya Yosef Abbas bahwa penting sekali mengoleksi materi influencer sebagai salah satu, saya sebutnya adalah digital asset dari bisnis kita. Nah, di bisnis yang kedua pun ini partner dengan klinik ini ada beberapa influencer juga, micro influencer yang sering kita undang juga, yang pada akhirnya membedakan klinik kita dengan yang lainnya selain dari expertnya sendiri. Karena mungkin kalau berjualan seperti tadi di awal, saya dulu berjualannya kan bidangnya aksesoris, itu mungkin cukup mudah karena kita tinggal mengimport dari China gitu ya. Kita semua orang sekarang juga mudah sekali bisa mengimport dari China. Beda kalau dulu saat impor itu nggak terlalu mudah. Nah, sekarang mungkin semuanya sudah bisa punya akses untuk mendapatkan resource seperti itu, dan oleh karena itu nggak ada lagi perbedaannya di antara mereka dengan kompetitor-kompetitornya. Itu jadi pelajaran juga selama beberapa lama ini berbisnis. Dari awal tadi adalah kerajinan tangan. Ternyata kerajinan tangan, semua orang bisa memulai bisnis kerajinan tangan dengan bermodalkan waktu itu adalah kertas ya, jadi paper art, dan banyak sekali yang mulai masuk ke dalam industri itu. Dan oleh karena itu saya pindah ke aksesoris. Ternyata dengan mengimport barang dari China pun lama-lama sekarang akses impor itu juga semakin mudah ya, apalagi dengan adanya marketplace, dan itu pun membuat banyak sekali kompetitor yang sangat mudah untuk masuk. Dan pada akhirnya pada saat saya mengerti cara memproteksi bisnis, akhirnya kita bisa memproteksi. Contohnya, dari sisi salon, nggak mudah untuk orang membuat sebuah salon. Perlu skill untuk paling nggak hair coloring misalnya. Atau kalau kita mau buat barbershop, perlu skill untuk memotong rambut. Atau kalau kita mau buat klinik, katakanlah ya klinik kecantikan atau klinik gigi, maka kita perlu skill seorang dokter bahkan yang harus kita hire untuk bekerja sama dengan kita. Jadi, seberapa sulitnya kita memulai sebuah bisnis itu pun bisa jadi barrier bukan cuma buat kita aja sebagai seorang pebisnis yang ingin mulai bisnis, tapi nantinya kalau kita sudah berhasil, misalnya kita berhasil membuat barbershop, kita sudah jalan barbershopnya, dengan beberapa lama kita sudah berusaha untuk belajar skillnya, meng-hire capster dan lain-lain, maka itu nanti jadi barrier buat mereka yang baru mau masuk. Artinya butuh waktu belajar dulu, butuh waktu untuk training dulu, butuh waktu untuk membuktikan bahwa mereka memang memiliki kualitas potong rambut yang bagus atau memiliki kualitas pelayanan yang bagus di potong rambutnya atau di barbershopnya atau di salonnya gitu ya. Jadi hal-hal tersebut kadang-kadang membuat kita malah jadinya kalau kita memulai bisnis yang baru, kita nggak nyari yang termudah. Karena kalau kita mulainya sangat mudah, artinya orang lain juga akan masuk dengan mudah juga ya. Tapi kadang-kadang kita memulai bisnis yang mungkin kita anggap nggak terlalu sulit sehingga impossible, tapi kita juga mencari yang cukup sulit juga. Sehingga nantinya kalau Anda sudah berhasil, kompetitor baru tuh masuknya nggak akan semudah itu. Jadi Anda juga terproteksi dari ancaman kompetitor baru yang ingin masuk ke pasar Anda nantinya. Cara memproteksi selanjutnya yang keempat yang ini adalah distribusi yang lebih banyak. Jadi kadang orang berpikir bahwa distribusi ini sama-sama marketing ya. Tapi kalau kita berpikir, katakanlah kita mau beli teh pucuk, kepikiran saya lagi aus sekarang mau beli teh pucuk. Kita nggak akan beli teh pucuk di marketplace dan menunggu 2 hari. Bahkan kalau pakai delivery same day pun kita nggak mungkin ya beli di pagi hari lalu nunggu nanti kalau same day deliverynya udah nyampe tempat kita. Udah keburu hausnya udah hilang. Jadi biasanya yang kita lakukan adalah kita melihat marketing dari brand tersebut itu di online, tapi kita belinya langsung di titik distribusinya, yaitu di minimarket. Jadi artinya distribusi sama tempat kita untuk marketing bisa jadi berbeda. Nah, memperbanyak titik distribusi produk kita atau jasa kita itu jadi lebih baik dibandingkan kompetitor kita. Sesimpel misalnya kalau kita punya salon, kita buka beberapa cabang secara offline, tapi marketingnya semuanya dari online. Atau kita mau buka seperti katakanlah franchise makanan atau F&B, itu pun sama ya, kita memiliki marketingnya di online menggunakan Instagram ataupun TikTok ataupun YouTube, tapi kita memperbanyak titik distribusinya, yaitu memperbanyak titik outlet-outletnya. Jadi titik distribusi ini nggak hanya dalam bentuk cabang aja, bisa jadi keagenan reseller dan lain-lain yang menggunakan katakanlah ibu-ibu yang mau menjadi agen
makanan kecil atau snack, itu pun jadi titik distribusi tambahan. Nah, sebisa mungkin kita memperbanyak titik distribusi. Katakanlah punya outlet iya, dititipkan di minimarket iya, punya agen dan reseller iya gitu ya. Tapi memiliki titik distribusi sendiri di tempat-tempat bisnis lainnya, misalnya menaruh snack di bengkel. Jadi di tempat bengkel kalau mau bayar bengkelnya selesai servisnya, ternyata di titik pembayaran ada untuk snack kita ditaruh di situ raknya. Nah, itu kan titik distribusi juga. Jadi kadang-kadang kalau kita punya F&B, memperbanyak titik distribusi kita, membuat kompetitor kita yang baru masuk itu pada akhirnya merasa bahwa ternyata sulit juga ya mengalahkan brand A karena memang titik distribusinya sudah cukup banyak. Nah, jadi jangan lupa kalau kita sudah saat ini berjalan baik dengan satu titik distribusi. Katakanlah kita saat ini punya brand marketing di online, titik distribusinya hanyalah di marketplace. Orang dari Instagram ataupun dari YouTube atau dari TikTok masuk beli di marketplace. Itu satu titik distribusi di mana orang bisa mendapatkan produknya, membeli produknya. Tapi bisa jadi selain di marketplace, buat juga keagenan di offline, buat juga cabang. Jadi buat juga titik-titik reseller. Jadi memperbanyak titik distribusi itu biasanya bisa memproteksi bisnis kita dari pesaing baru yang masuk pada akhirnya. Cara selanjutnya yang keempat ya sekarang ya. Keempat ini adalah mengenai gimana caranya kita menggunakan sertifikasi izin dari pemerintah atau izin mungkin izin import atau izin-izin lainnya untuk pada akhirnya memproteksi kompetitor baru yang ingin masuk ke pasar kita. Biasanya kalau saya ingat sebagai seorang importir katakanlah, kita awalnya importir barang-barang yang general semuanya gitu, yang kita bisa temukan di marketplace, barang-barang trending. Lama-lama seorang importir itu akan sadar kalau saya mau memproteksi bisnis saya harus masuk ke yang disebut tanda petik lartas istilahnya ya, kalau istilah import, larangan terbatas, butuh izin-izin spesifik tertentu. Justru kalau mereka yang sudah berpengalaman dalam bidang import, mereka justru akan suka mengambil kategori-kategori yang lartas ini. Kenapa? Karena artinya begitu mereka bisa, katakanlah kategori yang saya ingat itu adalah kategori di bidang kebutuhan rumah tangga, itu ada lartasnya. Kategori di bidang katakanlah mainan anak itu ada SNI-nya dan juga ada sertifikasi khusus untuk mainan anak tersebut. Jadi harus melengkapi izin-izin tambahan atau lartas, larangan terbatas. Itu membuat kompetitor yang baru masuk merasa cukup repot untuk ngurusin semuanya itu, dan pada akhirnya justru itu memproteksi bisnis mereka dibandingkan dengan yang lainnya. Kalau di kategori lainnya misalnya, kategori seperti tadi ada kategori barbershop, kita ngambil training potong rambut hingga kita ngambil trainingnya ke US. Ngambil training langsung gitu ya ke US. Artinya itu membuat bisnis kita bisa jadi kompetitor yang baru masuk itu merasa bahwa wah, kualitas saya ini berbeda nih sama brand ini karena dia sudah bisa potong rambut dengan gaya A dengan menggunakan teknologi A. Mungkin toolsnya pun benar-benar tools yang dia dapatkan dari luar negeri yang berbeda, sehingga modelnya bisa jadi sangat berbeda dibandingkan dengan mereka-mereka yang baru new entry ke pasar tersebut. Akhirnya perlu waktu buat mereka yang baru masuk ke industri tersebut. Nah, bisa jadi teman-teman juga memiliki izin-izin tertentu yang dimiliki kalau teman-teman sudah membutuhkan proses. Misalnya pembuatan klinik itu membutuhkan surat izin praktek dari dokternya untuk kita miliki. Membutuhkan izin pengurusan lingkungan untuk pembuangan limbah kalau dia sifatnya klinik gitu. Ada izin lingkungannya tuh seperti AMDAL-nya. Jadi pengurusan itu membuat orang-orang yang mau masuk ke tempatnya industri tersebut itu merasa kesulitan untuk mengeksekusinya. Tapi pada awalnya memang kita semua pasti mulai dari yang paling mudah dulu, seperti import general dulu. Lama-lama akan kepikiran, oke, supaya kita proteksi akhirnya kita mengambil izin-izin tertentu nih yang kategori impor lartas, atau kita berbisnis di bidang health and wellness seperti yang saya lakukan. Awalnya mungkin kita bisnis pijat dulu ya. Bisnis pijat itu cukup mudah, orang ada terapis kita latih untuk memijat, datang ke rumah customer ataupun kita punya outlet untuk outlet pijat. Tapi semua orang bisa masuk ke bisnis itu dengan mudah. Akhirnya buat bisnis yang lainnya, barbershop atau salon, butuh training bahkan untuk orang bisa membuat bisnis salon. Lebih sulit sedikit. Lalu masuk lagi ke klinik kecantikan atau yang membutuhkan dokter. Artinya lebih sulit lagi. Jadi biasanya memang dibuat bertahap. Jadi sebisa mungkin hingga saat ini Anda sudah memulai dibuat izin-izin tertentu supaya memudahkan Anda untuk terproteksi dari kompetitor Anda yang baru masuk. Yang terakhir atau yang keenam adalah cara memproteksi bisnis kita dari
new entrant itu dengan cara capital atau modal. Nah, kenapa modal ini saya taruh di urutan yang ke-6 bahkan yang terakhir? Karena memang modal ini itu bukan segala-galanya untuk memproteksi bisnis kita dibandingkan customer yang lain supaya nggak pindah ke kompetitor yang baru. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita kalau kita berpikir, kita bayangkan banyak sekali miliarder-miliarder yang punya modal besar, tapi ternyata nggak mampu untuk membuat bisnisnya itu jangka panjang. Bahkan ada yang bilang kan kalau di literatur itu bahwa orang yang sudah keturunan kedua, ketiga, sampai keturunan generasi keempat dari seorang pebisnis itu makin lama kehilangan bisnisnya, kehilangan kekayaannya. Kenapa? Karena tidak mampu untuk memproteksi bisnisnya tersebut. Jadi nggak selalu kalau kita punya modal besar pasti bisa. Tapi paling nggak untuk bisnis-bisnis tertentu ya, seperti kita mau jadi developer properti, pasti modalnya besar, capitalnya ya. Nggak semua orang bisa langsung masuk ke area itu gitu. Apalagi kalau kita modalnya benar-benar terbatas. Lalu bisnis mining, misalnya ekstraksi mining, atau bisnis penerbangan misalnya ya. Dan gak jarang memang kalau generasi pebisnis yang sudah cukup mapan di generasi ke-1 diturunkan ke generasi 2 dan 3, biasanya anak-anaknya itu dimasukkan ke bisnis ini. Kenapa? Karena proteksinya dari sisi capital ini sangat kuat, sehingga orang gak mudah bisa masuk ke situ ya, apalagi kompetitor baru ya. Biasanya kompetitor baru yang masuk ke bisnis yang capital intensif kayak gini pun biasanya dia sudah punya bisnis A yang sudah mau besar, misalnya mulai dari seorang pebisnis dari zero to hero di bisnis F&B. F&B-nya sudah besar, punya berpuluh-puluh cabang, 60 cabang, baru dia masuk ke bisnis properti yang kapitalnya besar gitu ya. Jadi memang ada bisnis-bisnis yang memang yang pemainnya ini biasanya bermodalkan besar, seperti bisnis-bisnis yang properti, mining, penerbangan contohnya. Nah, tapi buat kita yang pebisnis UMKM, itu biasanya dengan hanya menggunakan kelima-limanya tadi sudah bisa memproteksi bisnis kita dibandingkan dari kompetitor baru yang masuk ke bisnis kita. Oke teman-teman, jadi itu dia caranya. Ada 6 cara untuk memproteksi bisnis kita dari kompetitor baru atau new entrant yang masuk ke pasar ataupun market kita. Ingat, ini adalah cara kita memproteksi. Jadi kalau Anda sudah memulai bisnis, biasanya cara-cara ini akan kita cicil. Mulai satu persatu kita lengkapi. Mungkin kalau yang ke-6 yang capital protection itu bisa jadi buat kita yang UMKM belum sampai ke situ. Tapi cara yang pertama sampai cara yang kelima saya yakin akan menguatkan bisnis Anda walaupun Anda dropshipper, reseller ataupun keagenan, karena itu semua bisa diterapkan. Jadi semoga insight ini berguna buat perkembangan bisnis Anda. Dan kalau sampai saat ini Anda masih belum subscribe ke channel Yosef Abbas, saya ajak teman-teman sekarang, saya ajak Anda untuk sekarang klik tombol subscribe ke channel Yosef Abbas supaya nggak ketinggalan terutama update-update dan tips terbaru yang kurang lebih seperti ini untuk mengembangkan bisnis Anda di bidang marketing, bisnis, dan juga di bidang online marketing. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya bersama saya Yosef dari Sekolah Pebisnis. Don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!